Baik, kita mulai saja ya. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang kesempatan untuk mengajarkan kita dan masuk kerja. Dari baik. Semoga Allah untuk paham, untuk mengerti dan untuk bisa bahasa hadis. Kita bisa memahami setiap hadis maupun Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang yang istiqomah menegakkan dan mengamalkan sunnah beliau yang beliau di yaumil akhir. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita ulang dahulu materi yang kemarin tentang i'rab isim. Kemarin kita ada sampai di isim yang beri'rab rafa' ya. Nah, kita ulang terlebih dahulu supaya tidak lupa. Kemarin kita ada sampai di isim yang beri'rab rafa'. Ingat, tanda i'rab rafa' itu tanda aslinya adalah dhammah atau dhammah tain yang dibaca u atau dibaca un. Kita kemarin punya wazan yang ditasrifan fa'ilun. Nah, maka fa'ilun ini dia adalah isim karena dia bertanwin. Yang kedua, rafa. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah dhammah. Berarti fa'ilun rafa' untuk mufrad. Nah, sekarang tadi dia adalah mufrad karena tidak ada tak marbutnya. Jika mufradnya mu'annas satu, maka dia berubah dari menjadi fa'ilatun. Nah, apa yang ditambah ketika satu untuk perempuan? Dia bertambah ada tak marbutah belakangnya. Dari fa'ilun menjadi fa'ilatun. Kata fa'ilatun kata ini i'rabnya rafa'. Tandanya adalah diuntukkan
mufrad. Suaranya bergema. Gimana, Bu? Suaranya bergema. Oh, ini dengan HP 2 ya? Enggak. Oh, berdekatan. Enggak tahu juga suara ustazahnya bergema di saya. Oh, enggak. Bentar. Sekarang apa masih bergema? Halo? Iya. Ini kayaknya sudah enggak. Ya. Baik. Kita lanjut ya. Nah, tadi fa'ilatun dia untuk isim mu'annas karena ada ta marbut. Masih bergema Ustaz. Masih bergema. Iya. Nah, coba Bu Indah ini yang ingin di ingut di nah, coba bilang ya. Cek. Nah, karena mungkin jaringannya apa namanya? Belum pakai jaringan. Baik. Fa'ilatun tadi dia adalah isim karena ada tanwin dan dia mu'annas karena dia memiliki ta marbutoh dan diperuntukkan isim rafa mufrad mu'annas. Nah, kalau dalam bentuk musanna atau dua, maka dari yang awalnya fa'ilun dan fa'ilatun, yang awalnya fa'ilun dan fa'ilatun, maka ketika musanna atau untuk dua dalam keadaan rafa, maka dia berubah dari fa'ilun dan fa'ilatun. Ketika musanna muzakkar dia berubah menjadi fa'ilani. Depannya tetap sama, belakangnya yang berubah. Dia ketambahan alif dan nun yang dibaca ani, fa'ilani. Nah, untuk muannasnya dia ketambahan fa'ilah fa'ilah tani. Dia ketambahan tani di ujung ketika untuk musanna yang mu'annas dalam keadaan rofa. Adapun untuk jamaknya dia ketambahan dari fa'ilun fa'ilatun menjadi fa'iluna, ketambahan una, tambahan waw nun untuk yang muzakkar. Sedangkan mu'annas bunyinya balik seperti mufrad, tetapi panjang pendeknya yang dirubah. Dan taknya dari tak marbutah menjadi tak
maftuhah. Jadi dari fa'ilatun menjadi fa'ilatun. Nah, dulu ketika mufrad, tadi ketika mufrad, dia hanya pendek saja, latun seperti ini. Tapi ketika jamak, dia ketambahan atun. Nah, ini untuk rafa kemarin. Sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke yang isim yang beri'rab nasab. Nah, kalau i'rab rafa, i'rab apa? Harakat aslinya adalah dhammah dan dhammatain. Tapi kalau i'rab nasab, harakat aslinya adalah fathah dan fathah tain. Nah, ini adalah harakat asli pada i'rab nasab. Sehingga kalau dalam keadaan mufrad, dia harus dibaca a atau an. Contoh, dari fa'ilun mufrad rafa, ketika berubah menjadi nasab, dia berubah bunyinya menjadi fa'ilan. Nah, awalnya kan tadi dia baca lun. Karena apa? Karena dia rofa. Nah, ketika dalam keadaan nasab, berubah dia dari fa'ilun menjadi fa'ilan. Nah, ini namanya bacaannya dalam keadaan nasab. Dalam keadaan mu'annas bagaimana untuk perempuan? Sama, dari fa'ilatun menjadi fa'ilatan. Nah, jadi hanya merubah bacaan un ke an untuk yang dalam keadaan mufrad. Ingat, dalam keadaan mufrad. Dia adalah bentuk i'rab yang asli, yaitu nasab yang beri'rab fathah atau fathah tain. Lalu bagaimana kalau i'rabnya dalam keadaan musanna atau untuk dua orang? Maka berubah dia dari fa'ilatan menjadi fa'ilaini. Nah, ketambahan apa? Ketambahan ya dan nun yang dibaca aini. Nah, jadi fa'ilaini berubah dari fa'ilan menjadi fa'ilaini kalau dia dalam keadaan musanna yang muzakkar atau musanna yang laki-laki. Dua orang untuk laki-laki. Nah, kalau dua orang untuk perempuan, tinggal tambahin ta dari fa'ilatan tambah aini, maka berubah dia bunyinya dari fa menjadi, ingat depannya tetap sama menjadi fa ila
fa'ila taini. Nah, jadi taknya ditambah dengan kata aini. Dari fa'ilatan menjadi fa'ilataini. Ketika dia musanna mu'annas. Dua untuk perempuan. Kalau jamak tiga atau lebih dari fa'ilan menjadi fa menjadi fa ilaini. Nah, salah. Ini jamak ya. Menjadi fa ilina. Nah, dari fa'ilan mufrad, fa'ilaini musanna. Nah, sekarang jamak muzakkar menjadi fa'ilina. Kalau musanna tadi dibaca fa'ilai, nah, sekarang jamaknya dibaca fa'ilina. Tinggal menurunkan harokat lamnya dari fathah menjadi kasrah. Fa'ilina. Sama-sama ketambahan ya dan nun. Cuman yang membedakan bunyi sebelumnya dari A menjadi I. Fa'ilina. Nah, sekarang jamak mu'annas nasab. Kalau jamak rafa tadi, kalau jamak rafa mu'annas tadi dia dibaca tun. Nah, ketika jamak rafa jamak nasab mu'annas dia menjadi tin bunyinya. Jadi fa ilatin. Nah, fa'ilatin. Oke. Kalau rafa tadi kan dia dibaca fa ila tun. Nah, sekarang nasab dia dibaca fa'ilatin untuk jamak muannas nasabnya. Baik, kita jelaskan di papan putih yang di sini untuk mengetahui bedanya. Kita sudah belajar dua i'rab, yaitu rafa dan nasab. Ingat, kita sudah belajar dua i'rab, yaitu rafa dan nasab. Kita punya satu kata misalnya, yaitu kata karim. Nah, karena kita sudah belajar dua i'rab, yaitu rafa dan juga nasab,
Maka kita akan merubah kata karim ini dalam bentuk rafa dan dalam bentuk nasab. Bagaimana? Pertama, kita ke rafa dulu. Kita punya kata karim. Ingat, pertama mulai dulu dia dari kata, dari rafa mufrad untuk satu. Yang muzakkar. Maka dia dalam bentuk asli, yaitu karimun. Nah, ini rafa untuk mufrad muzakkar. Dia hanya terbaca atau dhammah tain di belakangnya. Ya mufrad muzakkar atau satu untuk muzakkar laki-laki. Nah, nasabnya bagaimana? Nasabnya dari karimun dirubah menjadi kariman. Nah, dari ini tadi dia berubah menjadi man, menjadi fathatain. Nah, ini nasab untuk satu muzakkar. Dari karimun menjadi kariman. Nah, sekarang bagaimana untuk mu'anas? Sekarang kita rubah. Kita beralih ke satu untuk mu'anas. Halo Ibu, ngapunten suaranya hilang. Cek. Oh, ini jaringannya ini. Sebentar. Halo? Namun kan jaringannya tiba-tiba hilang. Baik, sudah masuk kembali ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke yang mufrad untuk mu'annas yang nasab. Ingat, kalau mu'annas dia ketambahan
tak marbutoh. Jadi karimun Suaranya kecil menjadi sekali, Ustaz. oke. Dari karimun menjadi Suaranya kecil sekali. masih kecil. Iya. Punya Bu Jasmine di mute aja. Gimana? Apa Bu Indah? Punya Bu Jasmine di mute aja. Ya. Gimana, masih kecil suaranya? Udah besar. Udah. Oke. Dah, stabil. Baik. Dari Manas ya. Kalau Manas, ingat dia harus ketambahan tak marbutoh sebagai tanda muannasnya. Nah, karimun berarti ketambahan tak marbutoh dia menjadi karimatun. Nah, ini yang untuk rofa. Nah, kalau nasabnya tinggal rubah dari un menjadi an. Karimatan. Karena nasab kan tanda nasabnya adalah fathah atau fathatain. Maka dari karimatun menjadi mufrad. Lalu bagaimana untuk musanna? Untuk dua, nah sekarang kita ke muzakkar dulu. Musanna muzakkar atau dua untuk laki-laki. Dalam keadaan rofa, dua untuk muzakkar atau musanna untuk muzakkar, dari karimun dia berubah menjadi karimani. Ya, ketambahan ani. Nah, ini yang menambahkannya. Nah, ini yang menandai kalau dia untuk dua muzakkar dalam keadaan rofa. Lalu bagaimana untuk nasab? Nah, untuk nasab dia berubah dari karimani menjadi karimaini. Akhirnya tetap sama-sama nun, cuman tengahnya yang berbeda. Kalau dalam keadaan rofa dia adalah alif, tapi kalau dalam keadaan nasab dia adalah ya yang menengahinya. Nah, karimaini. Nah, ini untuk nasab yang muzakkar. Rofa yang muzakkar juga. Nah, bagaimana muannasnya? Dua untuk muannas atau dua untuk perempuan. Pertama rofa terlebih dahulu. Kita lihat di rumusnya tadi. Rofa untuk muannas dia ketambahan taknya saja dari fa'ilani menjadi fa'ilatani. Fa'ilatani.
ikannya. Fa'ilatan. Nah, ketambahan tani di ujungnya. Ini untuk rofa mu'annas yang musanna atau dua untuk perempuan dalam keadaan rofa. Dia ketambahan tani di ujungnya. Lalu bagaimana dalam keadaan nasab? Dalam keadaan nasabnya dia berubah menjadi fa'ilataini. Sama kalau rofa muzakkar tadi kan, yang membedakan antara rofa dan nasab adalah yang tengahnya alif dan ya. Sama ketika muannas juga yang membedakan adalah alif dan ya-nya. Nah ini. Kalau dalam rofa dia fa'ilatani, alif yang tengahnya ini antara ta dan nun. Nah kalau nasab dia fa'ilataini, yaitu ya di tengahnya yang menengahi antara ta dan nunnya. Nah ini yang perlu diingat saja sebenarnya. Nah sekarang kita ke jamaknya. Atau 3 atau lebih untuk rofa atau dana nasab. 3 atau lebih. Sekarang ke muzakkar terlebih dahulu. Nah, pertama rofa. Kalau rofa 3 atau lebih laki-laki, dari fa'ilun dia berubah menjadi fa'iluna. Nah, yaitu ketambahan una di ujungnya. Nah, ini yang menambahkan, yang menandai dia dalam keadaan rofa'una. Nah, ini untuk rofa jamak muzakkar. Nah, sekarang bagaimana nasabnya? Nasabnya dari fa'iluna dalam keadaan rofa dia berubah menjadi fa'ilina. Berubah menjadi fa'ilina. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ujungnya. Kalau dalam keadaan rofa dia una, tapi kalau dalam keadaan nasab dia ina. Ini saja ya dan nun. Lalu bagaimana untuk muannasnya? Muannas yang jamak dulu, yang nasab yang rofa dulu. Muannas yang jamak untuk rofa dulu. Nah, ingat tanda muannas itu selalu ketambahan tak. Nah, sama di jamak juga dia ketambahan tak. Cuman bedanya kalau di rofa dia ketambahan tak marbutoh sebagai tanda muannas. Nah, di jamak dia ketambahan tak maftuhah. Berarti dia berubah bunyinya dari fa'ilatun menjadi fa'ilatun. Nah, apa yang ketambahan? Ketambahannya adalah atun di ujungnya. Nah, kan? Sedikit
Nah, dari fa'ilatun berubah menjadi fa'ilatin. Apa yang ketambahan? Ketambahan atin. Ketambahan atin. Nah, seperti itu. Nah, ketambahan atin. Nah, seperti itu yang kita pelajari hari ini, yaitu i'rab rofa dan i'rab nasab. Karena memang bab i'rab ini agak susah, kita tidak boleh usah banyak-banyak dulu, di situ terlebih dahulu, supaya jenengan mudah untuk mengulangnya sendiri di rumah. Baik, bagaimana? Ada pertanyaan, Indah? Bu Seno? Sudah, tapi ya walaupun nggak paham, belajar. Iya, memang belajar enggak langsung paham kok insya Allah. Tapi insya Allah dengan saya kirimkan videonya Ya, untuk bisa diulang. Dan apa namanya? ya. Materinya masih materi yang ada di catatan kemarin yang saya kirim, cuman catatan saya ini yang di papan tulis ini saya kirim nanti ya, supaya Ya. bisa dicatat, bisa dipelajari sebagai tambahan. Kemudian saya kasih tugas nih nanti. Nah, ini tugas pertama insya Allah saya kasih supaya bisa apa namanya melihat apa namanya mana yang perlu kita kuatkan lagi nanti di minggu depan ya. Baik, cukup ya? Ya Pak Ustadz, makasih banyak. Iya, sami-sami. Baik, kita cukupkan. Semoga bisa dimengerti dan bisa difahami, dan semoga dinilai sebagai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah atas Tugasnya mana, Ustaz? Nanti saya kirim di grup, Ibu. Oh, oke. Iya, nanti saya kirimkan di grup. Nah, untuk karena saya agak susah, tulisannya agak susah dibaca. Baik, saya kirim di grup ya. Baik, kita semoga lancar segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Banyak. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya Ustaz.